Edisi linglung para pembela Jokowi yang pertama, ada Profesor Kuncoro, guru besar yang berpikiran sempit, yang membela Jokowi dalam persoalan ijazah palsu, hanya berdasarkan informasi yang katanya, dan hanya mempercayai data yang dia miliki, tanpa bisa menunjukkan satupun bukti data yang dia punya. Kuliah dasar umum di UGM sesuai dengan pernyataan Profesor Sofyan Effendi bahwa ada seleksi 4 semester. Itu berlaku di semua fakultas. Saya justru bertanya, Profesor Sofyan Effendi itu kok ngurusi Jokowi itu dari mana? Dia tidak pernah bertemu dengan Jokowi. Pak Sofyan Effendi menjadi rektor tahun 2002, begitu. Sehingga yang terjadi, apakah jadi rektor dia pada waktu Jokowi belum apa-apa pada waktu itu? Sehingga dia tidak punya data. Data barangkali hanya dari orang-orang yang memberikan pada dia, dan data itu adalah salah, tapi bukan pada sumber yang benar. Terus Profesor Kuncoro punya data sekarang? Saya punya data, saya bisa melihat. Artinya tadi saya katakan, saya KRS itu saya punya data. KRS? Iya. Tetapi transkrip nilai akhir itu ada? KRS itu kan ada hasil nilai, bukan KRS, tapi KHS, kartu hasil studi. Itu kan ada hasil nilainya. Sebelum luluskan di UGM diberikan transkrip nilai akhir. Itu tulisan dasarnya kan KHS, dasarnya kan kartu hasil nilai. Iya. Gitu. Itu 2. Kemudian yang berikutnya adalah ketika bicara tentang Pak Sofyan Effendi. Sebentar, Prof. Ini sedikit teknis argumentasinya. Tetapi ketika Prof mengatakan bahwa itu atas dasar apa Pak Sofyan Effendi mengatakan dia tidak tahu apa-apa, kan hal yang sama persis dengan Prof Kun. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Prof Kun juga sudah lama tidak ada di UGM, tetapi kenapa Prof Kun masih boleh dibilang? Tapi saya masih berrelasi dengan lulusan UGM dan saya punya data tentang hasil studinya Jokowi. Mengapa ketika data itu di tangan Prof Kun mengatakan bahwa inilah yang benar, dan ketika data itu di tangan karena saya dari sumber-sumber yang terpercaya, dan sumber dari Bung Risman tidak dapat dipercaya. Karena apa? Sekali lagi, saya sangat kenal, sangat paham dengan Pak Sofyan Effendi. Ketika sehari sebelum saya diwawancarai oleh si Reza, saya bertanya dengan mantan dekan Fakultas Psikologi yang orang dekatnya begitu banyak. Ya, intinya Prof Kun yang mengatakan itu sesuatu hal yang biasa. Bisa ketika Bung Risman mengatakan nggak mungkin sekelas UGM akan secara sembrono menuliskan transkrip nilai akhir dengan tulisan tangan, Prof mengatakan bahwa itu biasa, meskipun itu sekelas UGM. Bisa jadi bisa, iya. Karena apa? Karena saya sendiri lupa, jujur saya mengatakan lupa. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Saya ingin dengar seperti apa pandangan Prof Kun soal dugaan ijazah palsu yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Oke. Yang namanya, saya harus kita definisikan dulu ijazah palsu itu apa. Ijazah sebagai satu bahan surat pernyataan atau keabsahan Pak Jokowi mengikuti kuliah dan dia berhak atas ijazah. Pak Jokowi tercatat sebagai mahasiswa UGM. Mereka mengikuti kuliah di UGM. Begitu. Ada banyak saksi teman-teman yang mengatakan. Semuanya sudah menjerukkan dari bukti itu, Jokowi sekolah, lulus, berhak atas ijazah. Gitu. Lah, sekarang pertanyaannya adalah, yang dipersoalkan itu adalah dia berhak ijazah atau ijazahnya. Karena begini, kalau saya melamar pekerjaan, itu tidak selalu ijazah yang ditunjukkan. Tetapi yang ditunjukkan adalah fotokopi ijazah yang dilegalisir. Nah, pertanyaannya adalah, kalau hanya fotokopi ijazah berlegalisir itu kan stempel sangat mudah untuk dibuat. Bukan hanya di Pramuka, di sekitaran UGM juga banyak yang bisa buat itu, gitu loh. Cerdas. Saya ingin bertanya kepada kita semua di sini. Kalau ijazah Pak Jokowi palsu, tetapi ijazah yang palsu, keilmuannya dia ikuti. Sampai lulus maksudnya? Ya, dia kuliah sampai selesai, tapi ijazahnya mungkin hilang, mungkin. Ya, mungkin. Palsu, Prof. Hukum itu disamping kebenaran yang material dan formil, ada keadilan. Apakah adil orang yang betul-betul mengikuti kuliah sampai selesai dan lulus, tetapi tidak memegang ijazah?
terpaksa dia mungkin mencari kemana-mana. Dia salah. Tunggu dulu, dia salah menggunakan barang palsu. Tetapi apakah keadilan itu hanya secara formal, bendanya formal, tapi esensialnya, materialnya itu ada di kepalanya. Dia tahu, dia bisa menggunakan dengan baik. Jadi, coba tolong dijawab, silakan. Profesor Kompresor pembela pejabat dan penguasa, Gayus Lumbun, kembali membuat pernyataan kontroversial yang membuat publik dan netizen bertanya-tanya saat ia mencoba membela Jokowi dari isu ijazah palsu. Gayus Lumbun memberikan pengandaian, apakah adil bila Jokowi dihukum karena ijazah palsu, dikarenakan ijazahnya hilang. Namun Jokowi bisa menyelesaikan semua kuliahnya di UGM dengan baik. Tentu saja pernyataan itu membuat penonton satu studio menyoraki Gayus Lumbun. Bahkan Roy Suryo juga ikut mempertanyakan sikap kritisnya sebagai seorang profesor. Pak Jokowi wajib menunjukkan ijazahnya lewat badan publik. Pak Jokowi memilih pengadilan. Pak Jokowi memilih pengadilan. Apakah ini dan penegak janggal? hukum lainnya, Prof? Tidak janggal. Itu hak asasi pertahanan seseorang yang berbeda dengan orang lainnya. Boleh saya jawab, Mas Aiman? Sebentar, Pak. Nanti saya. Sebentar ya. Kok beda, Prof? Katakan pengadilan menang. Berapa menit sudah ganti ini? Salah satu dari dua. Saya bicara dulu, Pak Roy. Nanti, Mas Roy. Maaf, saya hilang. Ini ada prolognya soalnya, silakan. Kalau toh pengadilan menghukum atau membenarkan salah satu dari dua pihak ini, apakah akan selesai? Tadi saya katakan tidak akan. Never ending war ini, kecuali presiden menghentikan. Ini masalah negara. Ini bukan kehormatan satu orang. Ini mantan presiden, yang satu mantan menteri. Itu tokoh-tokoh pemerintahan yang sudah berkonflik. Bagi saya, untuk Indonesia Raya, seluruh kepentingan rakyat, hentikan konflik ini. Statement kontroversi itu langsung dipertanyakan oleh Profesor Denny Indrayana dan Profesor Effendi Ghazali yang menyoroti pernyataan dari Gayus Lumbun yang dianggap tidak konsisten, seperti sedang mencari pembenaran untuk membela dugaan kejahatan yang dilakukan oleh mantan penguasa. Denny Indrayana dan Effendi Ghazali sepakat bahwa bila ada tindak kejahatan, yaitu memalsukan sebuah dokumen, maka seharusnya hukum harus mengadili orang yang telah melakukan tindak kejahatan, meskipun seorang mantan presiden, karena semua orang sama di mata hukum. Jadi kalau demikian maka tunjukkan, itu kan semua tinggal menunjukkan. Maaf, ijazah saya hilang. Ini saya sebenarnya punya ijazah, cuman ini loh yang saya akhirnya buat gitu. Tapi kan. masalahnya kan nggak sesederhana itu. Itu sudah digunakan untuk mendaftar. Itu hal lain. Tapi bahwasanya kemudian perlu menunjukkan itu kan penting di hadapan kita dan mengakui bahwa iya saya ternyata buat ijazah yang tidak sesuai. Kalau ijazah saya hilang harusnya saya minta UGM dapat salinan atau ada cara mekanisme administratifnya lah. Tapi itu tidak dilakukan. Kan tinggal ditunjukkan. Dengan konsekuensi hukum apapun yang terjadi. Nah itu berarti ada pemalsuan dokumen. Ada pemalsuan dokumen palsu. Bahwasanya beliau diakui bahwa sebenarnya pernah kuliah dapat ilmunya, yes. Tapi apakah pidananya kemudian akan diproses karena ada dokumen pemalsuan dokumen? Ya itu satu hal yang lain lagi. Pertanyaan ya kan begitu. Pertanyaan saya Pak Prof Denny, apakah kita bisa menjudge orang hanya karena formal, nggak ada kertasnya? Tetapi esensi materialnya dia menguasai. Ya kalau bicara nurani lah ini bicara. Kalau bicara pidana kan makanya kita mau bicara apa nih? Kalau bicara pidana pemalsuan dokumennya masuk dong. Dua mazhab yang berbeda. Saya bicara keadilan. Saya tidak bicara perdata pidana. Keadilan. Adilkah orang dijudge, dihukum karena formal saja nggak punya? Tadi saya mengusulkan demikian, tapi pengandaian Prof Gayus saya bagi dua. Yang satu, kalau ijazahnya hilang, berhenti di situ. Maka kita mengakui keilmuannya komplit, cuma ijazah sedang hilang. Nah, tapi kalau dia bikin sesuatu yang palsu, lain lagi pengandaiannya gitu loh. Jadi Lala itu Bang Aiman karena kecerobohan. Ya, dia harusnya bertindak hati-hati, tapi dia tidak hati-hati. Gak punya niat. Apa yang mau ketawa? Ya, tidak ada niat. Sudahlah Prof, sama-sama belajar aja lah kita Prof.
Peraturan menteri. Saya yang mengingatkan, peraturan ini dibuat sebagai peraturan menteri, presiden, dan yang lain itu tetap berisiko kalau dilanggar. Jadi itu artinya apa? Peraturan berlaku sebagai undang-undang, peraturan presiden, peraturan Mahkamah Agung. Kalau dilanggar berisiko. Apa risiko ada di situ? Ini saya ambil contoh sederhana aja. Kita ambil contoh sederhana aja yang sudah banyak didengar oleh publik juga. Ini ada seorang pedagang asongan, ya, dia jualan di tempat umum yang dilarang, ya. Di situ dia mendapatkan keuntungan, tidak orang lain deh, dia langsung dia dapat keuntungan, ya. Lalu dia tidak bayar pajak tuh di sana kan, akibatnya. Sekarang pertanyaan kita, apakah pedagang asongan itu bisa dikenakan undang-undang korupsi? Karena menguntungkan pihak. Menguntungkan dia, bukan orang lain, lebih jelas ke dia. Kena nggak undang-undang korupsi? Dia kena perda bahwa dia melanggar disiplin, kena sanksi, harus bayar denda. Betul itu. Negara ini sudah lengkap mengatur, cuman kita aja belajarnya kurang pintar. Oke, gimana jawabannya itu? Ya, ya artinya kan bahwa dia juga mengatakan bahwa itu peraturan memang harus ditaati. Nah, ini juga pidana atau pidana korupsi di sana. Jadi itu kalau betul, kan nggak bisa pidana korupsi karena itu tadi dia tidak punya niat jahat, ya. Dan juga tidak ada hubungan dengan pasal 2 dan pasal 3. Kalau kita mau mendasar lagi, itu yang salah di ketentuan di pasal 2 Undang-Undang Tipikor kita. Loh, iya kan? Yang dia namanya pecel lele di jalan bisa kita persoalkan juga. Korupsi dong? Loh, iya. Hancur. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Nggak ada rokok, nggak ada tai juga, nggak ada yang hancur. Kalau sebenarnya bisa itu. Kalau kita mau kemudian mau mendasar lagi soal ke sana. Tukang pecel lele lebih dalam lagi. Ini kita ingatkan pedagang asongan bahwa Komisi Kejaksaan Anda bakal kena pidana korupsi loh. Saya tidak mengatakan demikian. Saya tidak mengatakan demikian. Itu persepsi Anda. Mantan Hakim Agung Profesor Gayus Lumbun dipermalukan sampai ke ubun-ubun hingga dibuat mati gaya oleh Ferry Amsari dan pengacara Tom Lembong ketika berdebat sengit soal vonis hukuman Tom Lembong. Bahkan di momen ini, pengacara Tom Lembong mensekak balik Gayus Lumbun dan perwakilan jaksa bahwa mereka sepertinya kurang pintar belajar hukumnya, yang membuat Gayus Lumbun dan jaksa malu sampai ke ubun-ubun. Negara ini sudah lengkap mengatur, cuman kita aja belajarnya kurang pintar. Oke, gimana jawabannya itu? Iya. Selanjutnya edisi linglung para pembela Jokowi yang kedua. Ada mantan Wamendes Paiman Raharjo yang nekat menantang Roy Suryo untuk berduel sampai mati ketika berdebat di program Rakyat Bersuara hanya untuk membela Joko Widodo. Benar-benar mantan Wamen linglung. Ini Pak Iman juga ngina saya kok. Gini aja Mas Roy Suryo, kalau memang Mas nggak bisa dijelaskan secara logika yang baik, kita selesaikan aja duel kita sampai mati. Ayo. Jangan dong Pak, jangan kampungan. dong Pak. Jangan dong. Jadi Roy Suryo itu dapat info dari Hermanto. Hermanto itu saat ini statusnya tersangka. Bukan dari Hermanto. Bukan dari Hermanto, salah Anda salah pilih. Bukan dari Hermanto. Saya dapat dari profesor-profesor di Mustopo, dapat dari seorang perwira juga yang ada di sana, bintang ada di sana. Jadi udah clear itu sekarang ceritanya. gini aja, buktikan aja Mas. Jadi gini, Mas Suryo ini buktikan aja. Awal-awalnya adalah ijazah, sekarang melebar kemana-mana gitu ya. Ya silakan. Anda nggak ada hujan, nggak ada angin, katanya nuntut saya gitu loh. Tadi soal Ya soal kekisruhan yang ada di Mustopo Beragama, dan ada penggelapan juga, ada penggelapan Alphard, ada penggelapan villa di Bali. Ya, itu salah, udah itu. Oke, ini catatan aja ya, karena kita kasih kesempatan Pak Paiman menjelaskan. Silakan. Karena ini udah terang-terangan memfitnah dan menghina Pak Paiman. Silakan Pak. Iya. Silakan. Ini Pak Iman juga ngina saya kok. Gini aja Mas Roy Suryo, kalau memang Mas nggak bisa dijelaskan secara logika yang baik, kita selesaikan aja duel kita sampai mati. Oh, kaget. Kaget. Ayo jangan dong Pak. Jangan kampungan. Jangan dong Pak. Kampungan. Nah, saya pikir ini Profesor kampungan ini. Jangan dong Pak. Dah. Case close. Oke, baik. Itu berani nggak Roy Suryo? Enggak. Saya pikir itu bukan tantangan dan tidak patut untuk kemudian kita sampaikan. Silakan. Apa ini Roy Suryo ini? Ijazah. Saya rasa boleh
itu saya kira salah satu yang harus kita cari solusi terbaik. Karena begini ya, kalau saya lihat ya, ini kayaknya merembet-rembet dari ijazah Jokowi, kemudian ijazah Gibran, nanti kemana lagi? Ini kemarahan, kebencian itu akan menimbulkan kemarahan sebelah pihak satu lagi. Nah, maka di sini muncul kebencian, di sini muncul pemujaan, sama-sama irasional. Haters tidak rasional dan lovers tidak rasional juga. Terus ini, gitu kan? Nah, pangkal tolaknya itu karena kebencian. Nah, merembet kebencian kepada putranya yang sudah jadi wakil presiden. Wakil presiden ini kan sampai 2029, maka jangan-jangan isu ini akan terus sampai 2029. Ketua Tim Reformasi Polri, Jimli Asidiki, membuat para pencari kebenaran soal ijazah Jokowi kecewa berat setelah profesor ini memberikan pendapatnya yang tidak lebih cerdas dari gerombolan Tremul. Jimli menyebut kasus ijazah Jokowi hanyalah kebencian dari para lawan politik Jokowi yang ingin menjatuhkannya. Selama ini rakyat berpikir Jimli adalah profesor akal sehat, ternyata cuma prop kompresor, hanya penikmat jabatan. Bersuara keras ketika di luar kekuasaan, namun mendadak sunyi ketika di sisi penguasa. Maka kesimpulannya ijazah itu adalah cara paling mudah untuk menjatuhkan lawan politik. Jadi kalau caleg sama caleg yang ini, calon kepala daerah saling ini, ijazahnya dipersoalkan untuk meruntuhkan wibawanya supaya dia kalah. Tidak kita merendahkan masalahnya, tapi maksudnya begini loh ya. Saya ketua MK 2004. Oke. Itulah pertama kali perselisihan hasil pemilu diselesaikan di pengadilan Mahkamah Konstitusi. Waktu itu isu ijazah palsu ini banyak sekali. Karena syarat menjadi anggota DPRD waktu itu tamat SMP. Karena banyak kasus, maka untuk sesudahnya 2009 syarat caleg itu ditingkatkan jadi tamat SMA. Nah, itu 2004. Kemarin 2024 ketika pilkada udah selesai, banyak perkara dibawa ke MK, ada 40 kasus yang kemudian disidang substantif sesudah yang lain-lain di NO dan sebagainya. Dari 40 kasus itu masih ada 7 berkenaan dengan ijazah palsu. Maka selama 20 tahun, bayangkan tidak berubah peradaban peradilan kita, peradaban pemilu kita berkutat di sekitar ijazah. Semenjak 10 tahun masa kepemimpinan Joko Widodo, banyak bermunculan profesor kompresor dan guru besar yang berotak kecil, hanya jadi buzzer penguasa, tajam dan kritis ketika di luar kekuasaan, namun mendadak tumpul saat sekolah dengan penguasa karena hanya ingin jadi penikmat jabatan. Seharusnya profesor itu berpikir dan menggeleng, bukan angguk-angguk pada penguasa, karena demokrasi membutuhkan geleng kepala, bukan tunduk-tunduk jadi feodal. Maka kesimpulannya ijazah itu adalah cara paling mudah untuk menjatuhkan lawan politik. Jadi kalau caleg sama caleg yang ini, calon kepala daerah saling ini, ijazahnya dipersoalkan untuk meruntuhkan wibawanya supaya dia kalah. Jadi itu terjadi sampai 2024 masih kayak gitu. Nah, jadi motif politik di balik isu ijazah ini menjatuhkan lawan politik. Yang kedua, ini ada kaitan dengan kualitas administrasi negara kita. Di semua institusi publik kita ini, kualitas administrasinya buruk. Nah, kadang-kadang faktanya memang ini orang lulus, tapi kertasnya amburadul atau tulisannya, misalnya Jimli Asidiki. Dulu ditulisnya pakai egrek, sekarang Kie. Nah, itu dipersoalkan sebagai ijazah palsu. Banyak kasus kayak gitu. Nah, jadi menurut saya kasus ini harus kita selesaikan segera. Nah, tapi harus ada kesediaan para pihak ini untuk coba kita mengarahkan perhatian kita ke masa depan,
untuk membangun bangsa yang berhasil maju, adil, sejahtera, dan apalagi menjelang Perang Dunia Ketiga. Masa kita masih sibuk ngurusin ijazah gitu loh. Ya, pada umumnya ini hakim mengenai tiga pintu untuk memastikan apakah ini ada yang kurang beres. Yang pertama hakim mengenai logika, yang kedua mengenai keyakinan, ketiga mengenai hukum yuridis. Pertanyaan saya, ini mohon maaf, Ros, berdasarkan logika, hati dan hukum Prof Gayus, kasus ini bau atau enggak? Saya tentu tidak bisa menyoroti yang berkaitan dengan berjalan. Ya, Anda juga bisa ngomong sebenarnya kalau Anda berani, yaitu menyimpang bagi saya, karena itu Anda saya berani mengatakan ini peradilan sesat. Sebagai pengamat, saya mengatakan ini peradilan sesat. Saya bertanggung jawabkan sebagai pengamat, sebagai academician, sebagai apapun. Ini peradilan sesat. Kalau akademisi, saya mengatakan ini pertanggung jawab saya mengatakan peradilan sesat. Itulah sebabnya Presiden mengeluarkan abolisi. Karena abolisi itu menghapus segala tindak pidana yang ada. Beda dengan sama amnesti. Amnesti dianggap salah. Jadi gini Prof, yang namanya Tom Lembong, kalau dia dikasih amnesti menolak dia. Karena amnesti itu artinya dia salah dan diampuni. Abolisi itu menghilangkan segala proses. Jadi gini. Sebentar. Kenapa Anda bersikeras bahwa ini peradilan sesat? Ya sesat, karena tidak jelas kasusnya, tidak jelas kerugian negaranya, tidak jelas mens reanya, tidak jelas kemudian pelanggaran hukum pidananya. Itulah kalau nggak jelas semua, lalu Anda menghukum pakai apa? Makanya saya katakan tadi 4,5 tahun. Itu kan pendapat seorang Dr. Refli Harun, bukan Profesor Gayus. Saya kan tanya 4,5 tahun itu menurut Anda masuk akal nggak? Ya hakim berhak, bukan masuk akal apa tidak akal, ini sulit. Anda kan mengatakan tadi logic thinking, hati, keadilan, sama hukumnya. Nah saya katakan 3 elemen itu coba diterapkan dengan kasus ini. Logis nggak? Adil nggak? Sesuai dengan hukum nggak? Kalau saya bilang 3-3-nya nggak. Tunggu, saya tidak mau betul atau salah ya. Iya. Tapi saya mengatakan wajar. Saya dengan kalimat wajar. Wajar apa? Wajar dihukum 4,5 tahun. Ya wajar. Nah itu nggak apa-apa, pendapat kita hormati. Tapi bagi saya 3 level wajar? itu nggak wajar. Tanya dulu kenapa wajar. Gitu. Wajar kan dengan pertimbangan-pertimbangan yang diungkapkan bahwa dalam kasus ini telah disepakati tidak impor gula bulan Mei tahun 2016. Prof baca nggak? Yang namanya rapat koordinasi itu ada yang menyetujui, tidak menyetujui. Mantan Hakim Agung, Profesor Gayus Lumbun, dibuat gelagapan ketika dicecar oleh Refli Harun saat sedang menjelaskan 3 cara hakim untuk menilai apakah sebuah peradilan itu sesat atau tidak melalui logika, keyakinan, dan juga hukum. Namun Refli Harun langsung bertanya balik pada Gayus Lumbun sebagai mantan Hakim Agung melalui logika, keyakinan, hukum. Apakah menurut Gayus Lumbun kasus Tom Lembong termasuk peradilan sesat? Mendapat pertanyaan itu, Gayus Lumbun nampak gelagapan dan mencoba berkelit, yang membuat Refli Harun tertawa. Namun Gayus seperti tidak terima ketika ditertawakan dan langsung memberikan respon atas tertawaan itu. Berdasarkan logika, hati, dan hukum Prof Gayus, kasus ini bau atau enggak? Saya tentu tidak bisa menyoroti yang berkaitan dengan berjalan. Ya, Anda juga bisa ngomong sebenarnya kalau Anda berani, yaitu menyimpang bagi saya, karena itu Anda saya berani mengatakan ini peradilan sesat. Sebagai pengamat, saya mengatakan ini peradilan sesat. Saya bertanggung jawabkan sebagai pengamat, sebagai academician, sebagai apapun. Ini peradilan sesat. Kalau perilaku hakim, perilaku jaksa, perilaku advokatnya itu masih bisa diadukan dan diusut ketiga-tiganya. Tapi ketika itu masuk materi nggak bisa? Tidak bisa karena dihentikan. Kalau nggak mau dihentikan ya tolak saja abolisinya. Maka berjalan. Itu Prof, bodoh sekali kalau tolak abolisi. Abolisi itu adalah pengakuan negara, Presiden Prabowo, bahwa Tom Lembong tidak bersalah. Oh tidak. Oh no. Ini saya sangat keberatan. Abolisi itu beda sama amnesti. Saya sangat tahu. Saya sangat tahu. Iya, abolisi itu adalah menghilangkan segala proses. Sekarang saya tanya, apakah kemudian dengan abolisi ini Tom Lembong pernah melakukan tindak pidana atau tidak? Tidak. Hapus semuanya. Kata Anda?
Oh iya, kan hakim mengatakan ada kerugian negara, ada tidak Prof. mentaati. Itu nanti diterapkan karena misalnya apakah dia qualify untuk jadi menteri atau enggak. Karena gini, ada satu aturan, kalau seandainya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih, Anda nggak bisa menjadi pejabat negara tertentu. Tapi untuk Tom Lembong, ketika dia diabolisi, dia clear. Tidak ada lagi pernah kasusnya. terlibat dalam tindak Itu, pidana Prof. apapun. Tapi kalau amnesti Ini saya masih bantah ini. Clear kembali utuh sebagai kehormatan dia dimiliki, mesti kasusnya melalui dianggap tidak ada. dihentikan. Iya, dianggap tidak ada. Prof harus bedakan dengan deponering. Kalau deponering set aside, dikesampingkan, dihilangkan, dihapuskan sama dikesampingkan beda. Kalau dihapuskan tuh barangnya nggak ada. Kalau dikesampingkan barangnya ada, tetapi demi kepentingan umum. Saya jelaskan ya. Ini. Maka gantian. Kalau amnesti begitu. Silakan. Saya. Selanjutnya perdebatan semakin sengit dan berlanjut soal abolisi Tom Lembong. Gayus menilai, jika Tom Lembong melaporkan hakim yang telah memutus perkaranya, seharusnya ia menolak abolisi yang diberikan oleh presiden kepada dirinya agar ia bisa melanjutkan perkaranya. Namun Refli Harun tidak sependapat dengan Gayus Lumbun dan langsung memberikan paham kepada El Profesor perbedaan dari amnesti dan abolisi. Kalau setiap saat minta intervensi presiden, wah gawat sekali. Lama-lama Itu juga tidak bukan ada situasi yang kita inginkan bersama. Kalau itu situasinya, kan saya bilang tadi, saya tidak terlampau legalistik, tapi ada saluran yang dimana para ahli seperti Pak Refli ini ada wadahnya. Mungkin ya tidak dengan bercuat-cuat seperti tadi, itu sedang menggaduhkan negara yang diinginkan tentram ini. Yang gaduh itu, Prof, itu jaksa yang bikin gaduh itu. Profesor Gayus Lumbun juga menilai kritik dari akademisi, termasuk Refli Harun, soal kasus Tom Lembong harus disalurkan di tempat semestinya agar tidak membuat kegaduhan. Sebagai mantan penegak hukum, harusnya Gayus Lumbun memberikan contoh bahwa penegak hukum harus dapat menerima masukan dari siapapun ketika mereka tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Saya bilang kalau itu dihentikan, memang proses hukumnya dihentikan. Ya. Tetapi mengembalikan harkat martabat belum. Kenapa? Karena dari 5 unsur tadi kan hak presiden prerogatif kan termasuk rehabilitasi. Ini masih diproses. Saya berbeda pendapat. Jadi rehabilitasi itu, Prof, kalau sudah inkrah. Contoh ya. Contoh, misalnya. Itu kalau gerasi, betul. Iya. Hanya gerasi. Enggak. Oke. Inkrah. Contoh misalnya, ini Sagana Nenggolan dihukum berdasarkan hukum yang akhirnya dinyatakan inkonstitusional. Diincar karena berpendapat. Dia tercatat sebagai ex narapidana sampai sekarang. Tidak qualify untuk jadi menteri dan pejabat lainnya yang memang mengharuskan syarat itu. Nah, Presiden Prabowo bisa memberikan rehabilitasi terhadap orang-orang seperti itu. Karena Syahganda sudah divonis, sudah gitu. Itu Anda betul. Oleh karena itu Tom Lembong belum mendapatkan rehabilitasi. Beda. Kalau Tom Lembong, saya mengatakan enggak. Dia dihapuskan. Bagaimana Anda mau direhabilitasi terhadap kasus yang tidak ada lagi? Dihapuskan proses hukumnya, Mas. Proses hukumnya dihapuskan. Proses hukum itulah yang menentukan orang bersalah atau tidak. Itu orang kemudian direhabilitasi atau itu tidak. Dihapuskan supaya tidak ada itu yang menggoncangkan semua negara. Kita merehabilitasi terhadap suatu hal. Karena Anda narapidana, maka Anda direhabilitasi. Karena Anda dianggap salah, Anda direhabilitasi. Lah ini dihapuskan semua, ngapain lagi direhabilitasi? Kan ada Renal Kasali, Profesor Ekonomi dari Universitas Indonesia ini, dibuat dungu oleh Rocky Gerung dalam perdebatan karena cenderung menjadi humas pemerintah. Bahkan Renal Kasali lebih sering menyerang pribadi Rocky Gerung dengan mengatakan kritik kasar Rocky Gerung kepada presiden disebabkan karena ia jarang bercinta. Namun statement sang profesor langsung dibayar lunas oleh Rocky Gerung untuk memintanya minum jamu tolak dungu biar tidak dungu. Asal usul dari istilah hoax terjadi ketika Alan Sokal menguji kedunguan redaktur dari majalah Social Text. Itu poinnya tuh. Itu pentingnya Anda belajar. Saya kira referensi harus ditingkatkan. Ketika Anda menggunakan ruang publik, ingat ini adalah ruang kita bersama. Apa yang Anda ucapkan di ruang publik akan dimaknai oleh orang-orang lain dan akan menimbulkan banyak hal yang barangkali tidak pernah Anda duga. Misalnya kata-kata yang sudah kita tidak pakai lagi adalah kata jongos, babu, dungu.
otak dengkul, tolo, inlander dan lain sebagainya. Saya heran kalau masih ada orang yang menggunakan kata-kata itu. Barangkali dia terperangkap dan dia kurang kaya dengan diksi. Dia kurang sensitif, kurang memiliki perasaan. Dan biasa orang seperti ini ada masalah dalam percintaan mereka. Saya dikritik karena menghina presiden oleh seorang profesor ekonomi UI namanya Renald Kasali. Saya ucapin di sini ya supaya dicatat. Kata si Renald Kasali, Rocky Gerung itu kasar ucapannya karena jarang bercinta itu. Bayangin coba, datang dari seorang profesor UI itu yang figur publik, dia diri sebagai figur publik karena dia endorser jamu namanya jamu tolak angin tuh. Nah sekarang dia ucapin itu artinya dia salah minum jamu, dia mestinya minum jamu tolak dungu. Wah, kaget. Kaget. Kan begitu dasarnya kan. Bagaimana dari seorang profesor datang kausalitas? Karena Anda jomblo, maka Anda mulut Anda kasar gitu kan. Jadi silakan Saudara Kasali ganti iklanmu itu. Saya minum jamu tolak dungu karena saya masih dungu. Bukan mesti begitu kan?